Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dosen dan selamat sore untuk kita semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Arga Sakti Oktavianus Sihombing dan rekan saya. Saya Manam Hayuda Ginting. Nah, di sini kami ingin menyelesaikan tugas proyek yang dimana instruksinya kami mendapatkan instruksi untuk mengubah sinyal sinusoidal dan juga sinyal gelombang gergaji. Nah, di sini kami sudah membuat codingan dari keseluruhan sinyal sinusoidal, sinyal gergaji, dan sinyal konvolusi, dan juga kami juga membuat instruksi yang diminta yaitu membuat sinyal low pass, high pass, dan sinyal digital. Nah, baru kami juga membuat instruksi untuk membuat sinyal digital yang dikonversikan, dilopaskan dan juga dikonversikan menjadi high pass-nya juga. Nah, mungkin kita bisa langsung lanjut ke yang pertama yaitu untuk membuat sinyal sinusoidal. Nah, di sini sebelum kita mengetahui isi codingan dari sinusoidal itu sendiri, kita harus mengetahui apa sih tujuan dari gelombang sinusoidal. Nah, tujuan gelombang sinusoidal itu sendiri yaitu untuk membuat periodik yang mulus yang sering digunakan dalam analisis sinyal karena sifatnya yang sederhana dan terdefinisi dengan baik. Nah, intinya sinyal sinusoidal itu untuk membuat analisis sinyal yang bersifat sederhana namun sangat terdefinisi. Nah, itu adalah tujuan dari gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk kolom yang pertama yaitu persen. Nah, untuk kolom pertama yaitu persen, ini adalah untuk instruksi membuat gelombang sinusoidal. Nah, ini sendiri sebenarnya ini nggak masuk ke dalam proses pemrograman. Nah, intinya kalau yang di depannya itu ada persen itu sendiri, itu tidak masuk ke instruksi pemrograman. Nah, yang di kolom kedua itu parameter. Nah, parameter itu sendiri yaitu instruksi dari frekuensi, amplitudo, dan frekuensi samplingnya itu sendiri. Nah, ini adalah instruksi dari si proses dari gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, F sama dengan 1 titik koma yaitu adalah uh, instruksi untuk mengetahui berapa sih frekuensi dari gelombang itu sendiri. Ini adalah apanya? Apa namanya? Nama dari apa namanya nih? Instruksinya itu sendiri. Nah, F sama dengan 1, ya ini adalah frekuensi hertznya. Jadi, frekuensi hertznya itu di 1 hertz. Nah, A sama dengan 1 titik koma. Nah, ini adalah amplitudo dari si gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, Fs sama dengan 100 titik koma. Nah, ini adalah frekuensi sampling hertznya. Nah, ketika si gelombang sinusoidal itu sendiri melampaui 100 hertz, nah, maka gelombang itu akan semakin tinggi dan semakin ke bawah gitu. Nah, T sama dengan 0/1. Nah, ini adalah instruksi untuk berapa sih kecepatan vektor waktu yang akan melewati gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, untuk vektor waktunya itu di 2 detik. Nah, untuk yang di kolom ke-8 yaitu untuk menghitung gelombang sinusoidal. Nah, di mana rumusnya itu Y sama dengan A dikali sin buka kurung 2 kali Pi kali F dan dikali T. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, di kolom 11 yaitu persen plot gelombang. Nah, ini adalah untuk mengetahui gelombang si sinusoidal itu sendiri. Berapa sih gelombang nanti yang akan dihasilkan si sinusoidal itu sendiri. Nah, di kolom kedua, figurnya. Nah, figur ini yaitu untuk mengaktifkan plotnya T, Y. Nah, T itu adalah waktu dan
Y-nya itu adalah tinggi dari si gelombang itu sendiri. Nah, yang di kolom ke-14. Nah, gelombang sinusoidal ini adalah judul ataupun dari si program ataupun instruksi dari program agar si gelombang sinusoidal itu dapat berproses sesuai dengan instruksi yang di awal di kolom pertama. Nah, X label. Nah, X label ini adalah waktu yang disimbolkan dengan X. Nah, dan Y label di kolom 16 yaitu amplitudo dari si gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu di kolom 17 atau grid on, yang dimana fungsi dari grid on ini sendiri yaitu untuk mengaktifkan ataupun merankan si program yang telah kita buat gitu. Nah, oke, langsung saja kita lihat apa sih dan bagaimana sih gambaran dari gelombang si sinusoidal itu sendiri. Oke, kita langsung runkan aja. Nah, ini dapat kita lihat si gelombang sinusoidal sesuai instruksi yang sudah kita buat itu mendapatkan gelombang ini sendiri, yang dimana kita lihat waktu. Nah, waktunya itu di 2 detik. Nah, kita sesuaikan ini dapat kita lihat sesuai dengan si program yang telah kita instruksikan di vektor waktu di 2 detik. Berarti sesuai. Berarti gelombang sinusoidal itu sendiri akan sejalan dari hasil program yang telah kita instruksikan. Seperti itu. Nah, mungkin ini yang dapat saya presentasikan dari gelombang sinusoidal itu sendiri. Mungkin dari gelombang gergaji akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, teman saya bisa langsung melanjutkannya. Baik, selanjutnya itu masuk ke gelombang gergaji. Pada baris pertama itu terdapat kodingan persen parameter gelombang. Ini untuk menjelaskan baris-baris di bawahnya. Kemudian di bawahnya itu ada F sama dengan 5, di mana itu frekuensi gelombangnya itu 5 Hz. Gelombangnya itu akan berulang sebanyak 5 kali dalam 1 detik. Kemudian baris ketiga itu ada A sama dengan 1, di mana A itu amplitudonya itu sebesar 1. Kemudian di baris keempat T sama dengan T waktu vektor waktu 0 sampai 1 detik, langkah 0,001 detik. Jadi T itu adalah area waktu 0 sampai 1 detik dengan interval waktu 0,001 detik. Kemudian di baris ke-6 ada persen menghasilkan gelombang gergaji sama dengan yang di baris pertama tadi. Ini untuk menghasilkan sinyal gelombang gergaji. Kemudian ada sawtooth underscore wave sama dengan A dikali sawtooth 2 dikali Pi dikali F kali T. Di mana itu sawtooth itu adalah fungsi MATLAB yang menghasilkan gelombang gergaji. Kemudian yang A ini untuk menentukan tinggi amplitudo dari gelombang. Kemudian ada persen plot gelombang itu untuk persen plot gelombang ini untuk memunculkan plot gelombang ke grafik. Kemudian ada figur ini jendela baru untuk menampilkan grafik. Kemudian ada plot T sawtooth wave, B line width 2. Jadi B ini adalah garis berwarna biru. Kemudian ada line width 2, itu ketebalan garisnya 2. Kemudian ada titel gelombang gergaji. Jadi dia akan memunculkan dengan judul gelombang gergaji. Kemudian X label waktu detik. Jadi dia akan memberi label
pada sumbu X dengan waktunya itu detik. Kemudian ada Y label amplitudo, dia akan memberi label pada sumbu Y amplitudo. Kemudian grid on. Grid on ini akan menampilkan garis grid pada grafik agar visualisasi lebih jelas. Setelah codingannya selesai dibuat, kita akan langsung merankannya untuk menampilkan bentuk dari gelombangnya. Jadi bentuk dari gelombang gergaji ini sama seperti mata gergaji, dia akan berbentuknya seperti ini. Oke, selanjutnya itu bagian konvolusi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita langsung masuk ke instruksi konvolusi. Nah, konvolusi itu sendiri adalah suatu gabungan sinyal dari kedua sinyal yang kita input ataupun sinyal instruksi yang diminta. Nah, yang dimana sinyal konvolusi itu sendiri akan menghasilkan sinyal yang baru, yang dimana gabungan dari kedua sinyal yang telah kita konvolusikan, yang dimana sinyal yang telah dikonvolusikan itu sendiri sinyal sinusoidal dan sinyal gergaji. Oke, kita langsung masuk ke codingannya. Di kolom pertama itu ada namanya instruksi atau penamaan dari codingan itu sendiri, yang dimana persen konvolusi gelombang sinyal soidal dan gergaji, yang artinya konvolusi ini menggabungkan dua gelombang sinyal sinusoidal dan sinyal gergaji. Nah, di kolom kedua atau ada dibuat clear out and close out CLC, yang dimana ini instruksi agar semua gabungan dari kedua codingan itu sendiri di clear atau dihapus dan ditutup semuanya agar bisa membuat program yang baru. Dan ditutup dari CLC, yang dimana ini penutup ataupun agar menyimpulkan dari kedua gabungan codingan itu sendiri. Oke, langsung ke kolom keempat. Nah, di sini ada instruksinya itu parameter gelombang sinusoidal. Nah, seperti yang tadi di codingan yang pertama, nah F1 itu adalah frekuensi head-nya, yang dimana frekuensi head-nya itu di 1 detik. Nah, A1 sama dengan A1 atau amplitudenya itu di interval 1 detik. Nah, Fs sama dengan 100 Fs-nya itu sama dengan 1000 atau frekuensi sampling hertz-nya itu untuk kedua sinyal ataupun sinyal yang telah dikonvolusikan menjadi satu. Nah, T1 sama dengan 0:1 atau Fs banding 2. Ini adalah untuk interval waktu 0 sampai 2 detik. Nah, jadi untuk sinyal yang nanti akan dihasilkan itu memiliki ataupun menghasilkan interval waktu di 2 detik. Nah, di kolom 10 yang dimana itu instruksinya itu untuk menghitung gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, sinyal sinusoidal itu sendiri seperti yang tadi di codingan yang pertama itu memiliki rumus Y1 sama dengan A1 dikali sin, buka kurung 2 kali Pi kali F1 tambah T1, tutup kurung, titik koma. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung gelombang sinyal sinusoidal. Nah, di kolom ke-13 yaitu persen dengan instruksi parameter gelombang gergaji. Nah, untuk gelombang gergaji itu sendiri juga memiliki interval frekuensi di 5 detik sesuai dengan gelombang gergaji itu sendiri. Nah, di A2 itu sendiri yaitu amplitudonya itu memiliki interval waktu di 1 detik. Nah, T2-nya itu sama dengan 0:1 per Fs banding 2 titik koma. Nah, ini adalah instruksi untuk menyesuaikan ataupun mengintervalkan waktu sesuai yang telah kita bandingkan, yaitu yang dimana itu memiliki banding interval waktu 2 detik. Nah, di kolom ke-18. Nah, di kolom ke-18 itu memberikan instruksi untuk menghasilkan gelombang gergaji. Nah,
gelombang gergaji itu sendiri, yang dimana kita membuat rumusnya itu Y2 sama dengan A2 dikali sawtouch ataupun buka kurung 2 kali Pi dengan rumus 2 kali Pi kali F2 tambah T2 titik koma. Nah, di kolom ke-21 itu kita memberikan instruksi lagi untuk konvolusi sinyal dari kedua parameter gelombang yang telah kita berikan. Nah, yang dimana Y dengan Y konvolusi sama dengan konvolusi buka kurung Y1, Y2 di koma full, yang dimana full ini sendiri agar si instruksi dari kedua gelombang itu sendiri menginputkan kedua programnya itu dengan full, agar tidak ada ketinggalan program atau instruksi yang dapat menghambat dari program yang akan dikonvolusikan. Per fx titik koma, yang dimana ini adalah untuk menormalisasikan dengan fs. Nah, T konvolusi. Nah, T konvolusi ini adalah vektor waktu, yang dimana 0.1 per fx banding length atau buka kurung y konvolusi tutup kurung min 1 per fx, yang dimana ini untuk mengintervalkan waktu konvolusi itu sendiri. Nah, persen plot sinyal figure baru di kolom ke-28, yang dimana instruksinya itu plot gelombang sinusoidal subplot 3,1,1 tutup kurung titik koma. Nah, plot buka kurung T1 Y1 B min dan line width aksen 2 titik kurung titik koma. Nah, ini yang dimana plotnya ini agar si interval waktu dan tinggi dari gelombang sinusoidal itu sendiri sesuai dengan length waktu yang akan dikonvolusikan. Nah, titelnya yaitu gelombang sinusoidal itu sendiri. Nah, X labelnya itu dengan interval waktu per detik. Nah, Y labelnya itu dengan interval amplitudo seperti yang akan kita konvolusikan. Nah, grid on itu sendiri agar si gelombang sinusoidal itu bisa dikonvolusikan. Nah, di kolom ke-36, persen dengan instruksi plot gelombang gergaji. Nah, plot gelombang gergaji itu sendiri sama seperti subplot gelombang sinusoidal, akan tetapi si gelombang sinusoidal itu sendiri berakhiran 1 dan si gelombang gergaji itu sendiri berakhiran 2 agar si program dari gelombang sinusoidal dan gelombang gergaji itu tidak tabrakan, agar mereka itu berurutan. Yang dimana si gelombang sinusoidal pertama yang akan dikonvolusikan baru lanjut ke gelombang gergaji yang akan dikonvolusikan, yang dimana instruksinya di 2. Nah, dengan titel gelombang gergaji sebelumnya itu yaitu plot T2 Y2 dan R min. Nah, ini adalah rumus dari si gelombang gergaji itu sendiri dan line width aksen koma 2 tutup kurung titik koma. Nah, dengan titel judulnya gelombang gergaji, X labelnya interval waktu per detik, X labelnya itu interval amplitudo, dan grid on untuk mengaktifkan si gelombang gergaji itu sendiri. Nah, plot hasil konvolusi. Nah, ini adalah rumus untuk menggabungkan kedua subplot gelombang sinusoidal dan subplot gelombang gergaji dengan subplot 3,1 dan 3, yang dimana tiganya itu seperti yang saya sampaikan agar si gelombang sinusoidal dan gelombang gergaji tidak tabrakan dan si konvolusinya itu mendapatkan urutan yang benar dan kita berikan urutan ketiga. Nah, plot T konvolusi Y konvolusi dengan rumus G min dan line width aksen titik koma 2 tutup kurung titik koma dengan titel hasil konvolusinya, dan X labelnya interval waktu per detik, Y labelnya itu amplitudo, dan grid on agar seluruh program itu dapat berjalan dengan sesuai instruksi dan diminta dengan hasil instruksi konvolusinya itu sendiri. Nah, tentunya kita akan melihat hasil dari gelombang konvolusi dari kedua sinyal itu sendiri. Nah, ini adalah, tadi sebelumnya yang pertama
kita melihat gelombang sinusoidal sendiri dengan interval waktu 2 detik dan gelombang gergaji itu sendiri seperti ini dengan interval waktu 2 detik dan gelombang hasil konvolusi dari kedua gelombang sinusoidal dan gelombang gergaji itu sendiri seperti ini. Yang dimana kita dapat gelombangnya itu tidak gelombangnya itu putus-putus ataupun melekuk-lekuk dan seperti gabungan dan kita lihat seperti gabungan dari kedua gelombangnya itu yang dimana sinusoidal itu seperti ini gelombangnya dan gergaji itu dia lebih putus-putus ataupun lebih banyak siku-sikunya. Jadi siku-sikunya itu setiap gelombang memiliki siku-siku. Ini mana hasil dari konvolusi itu sendiri memiliki interval waktu 4 detik gitu. Nah, ini adalah hasil dari gelombang konvolusi itu sendiri. Mungkin untuk selanjutnya yaitu gelombang low passnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu adalah filter low pass, di mana filter low pass itu adalah komponen frekuensi filter low pass itu berguna untuk mempertahankan sinyal frekuensi yang rendah dan meredam frekuensi yang tinggi. Jadi nanti hasilnya itu sinyal yang lebih halus. Jadi kita masuk ke penjelasan dari codingannya. Yang pertama itu parameter gelombang. Jadi sama aja dia akan menampilkan judulnya itu parameter gelombang. Kemudian kita masuk ke F sama dengan 100, di mana F sama dengan 100 itu menentukan frekuensi sinyal sebesar 100 Hz. Kemudian di T sama dengan 1 per F, di mana periode gelombangnya itu 0,01 detik. Kemudian masuk ke DT sama dengan 0,0001 per 01, di mana ukuran langkah waktu kecil itu untuk sinyal analog 0,001 detik atau sebanding dengan 10 kHz sampling. Kemudian T sama dengan 0 DT 2 kali T. Itu membuat vektor waktu dari 0 hingga 2 kali periode gelombang waktu 2 kali T. Total waktunya itu 0,02 detik. Kemudian ada A sama dengan 1, di mana amplitude maksimum sinyal analognya itu 1. Kemudian persen membuat gelombang gergaji itu nanti dia menampilkan membuat gelombang gergaji. Kemudian sawtooth sama dengan A dikali sawtooth 2 dikali P dikali F dikali T. Di mana itu membuat sinyal gelombang gergaji dengan frekuensi 10 Hz dan amplitudenya itu 1%. Amplitudenya itu 1. Kemudian yang 11 membuat gelombang sinusoidal. Jadi dia akan memunculkan gelombang sinusoidal, di mana sin sama dengan A dikali sin 2 dikali P dikali F dikali T. Di mana itu membuat sinyal gelombang sinus dengan parameter yang sama. Sama dengan membuat gelombang gergaji yang tadi. Kemudian melakukan konvolusi. Dia akan memunculkan namanya melakukan konvolusi. Jadi konvolusi underscore result sama dengan konvolusi sawtooth sin sem dikali dt. Jadi itu sem di sini itu kegunaannya untuk menghasilkan hasil konvolusi sepanjang t. Kemudian dikalikan dt untuk menormalisasikan waktu. Kemudian itu masuk ke parameter untuk sinyal digital.
parameter untuk sinyal digital. Fs sama dengan 1000. Jadi frekuensi samplingnya itu 1000 Hz. Kemudian Ts sama dengan 1 per Fs. Itu untuk menghitung interval antar sampel, yaitu 1 per 1000 dengan yang di atasnya tadi 1 per 1000 Hz. Jadi 0,001 detik. Kemudian di bawahnya ada T underscore digital sama dengan 0 dibanding TS dibagi 2 dikali T. Di mana itu untuk membuat vektor waktu digital dari 0 sampai 2 kali T. Jadi itu sama dengan interval lebih jarang, di mana itu waktunya itu 0,001 detik. Kemudian di bawahnya ada itu ada sampling sinyal konvolusi. Jadi di sini ada konvolusi digital sama dengan interp 1 T convert konvolusi result T digital sama dengan linear. Jadi kegunaan dari codingan yang ini itu untuk melakukan interpolasi linear dari hasil konvolusi analog ke titik-titik digital. Jadi dia titik-titik digital itu T underscore digital. Kemudian masuk ke kuantisasi simulasi ADC 8 bit. Di sini ada n underscore bit sama dengan 8. Jadi ADC-nya itu menggunakan 8 bit. Total level kuantisasinya itu 256 level. Ini levelnya 2 di pangkat 8. Kemudian itu ada max amplitudo. Jadi max amplitudonya itu menyesuaikan sinyal dalam rentang kuantisasi. Kemudian ada quantize sama dengan round. Jadi sinyal di skala ke dalam rentang min 1 hingga 1. Kemudian dibulatkan ke level terdekat yaitu 8 bit. Kemudian dikonversi kembali ke nilai amplitudo aslinya. Kemudian ada desain filter low pass Butterworth. Jadi FC sama dengan 200. FC ini frekuensi cut off, di mana frekuensi cut off-nya itu 200 Hz. Kemudian ada order sama dengan 4. Order sama dengan 4 ini itu menentukan tingkat tajam filter. Jadi semakin tinggi, maka semakin tajam juga respon frekuensinya. Kemudian ada BA sama dengan butter order FC per Fs per 2 sama dengan low. Dikali low. Jadi dia ini untuk mendesain filter Butterworth order 4 dengan cut off 200 Hz Fs per 2. Kemudian di sini ada low pass underscore sinyal sama dengan field BA quantize. Jadi itu dia untuk menerapkan filter low pass dengan dua arah yaitu field BA untuk menghindari distorsi fasa. Kemudian ada figur untuk membuka jendela plot baru. Kemudian ada subplot 311. Kemudian di plot T konvolusi result G linewidth 2. Jadi nanti dia ketebalan garisnya itu 2. Kemudian
titel. Nanti sinyal konvolusi analognya itu akan diberi nama sinyal konvolusi analog. Kemudian dia akan diberi label waktu S, kemudian Y labelnya itu amplitudo. Kemudian masuk ke subplot untuk sinyal konvolusi digital setelah sampling dan kuantisasi. Jadi dia masuk ke subplot 312. Kenapa dia 312? Agar dia berurut dengan sinyal konvolusi analog yang dibuat subplotnya 311. Penjelasannya sama juga dengan subplot untuk sinyal konvolusi analog, di mana landwidth 2, di mana nanti ketebalan garisnya itu 2. Kemudian diberi judul sinyal konvolusi digital 8 bit. Kemudian X labelnya itu waktu atau second. Kemudian Y labelnya itu amplitudo. Kemudian ada subplot untuk sinyal low pass digital. Subplot 313, di mana dia akan berada di urutan ketiga. Kemudian ada landwidth 2, sama juga dengan ketebalan garisnya 2. Kemudian titelnya itu sinyal low pass digital setelah filtering. Kemudian X labelnya itu waktu atau second. Kemudian Y labelnya itu amplitudo. Kemudian masuk ke analisis. Kemudian mengatur ukuran figur. Jadi untuk mengatur ukuran jendela figur agar lebih besar, di mana itu posisinya 100, 100, 800, 600. Kemudian masuk ke analisis spektrum frekuensi, di mana N sama dengan length. Di mana N sama dengan length itu jumlah sampel dari sinyal digital. Kemudian ada frekuensi 0 banding N kurang 1 dikali Fs per N, di mana itu untuk vektor frekuensi untuk plot FFT dalam Hertz. Kemudian ada Y sama dengan FFT quantized, Y underscore low pass sama dengan FFT low pass signal. Jadi dia itu untuk menghitung FFT atau Fast Fourier Transform dari sinyal sebelum dan sesudah filter. Kemudian ada figur plot frekuensi 1 banding N per 2 Fs, Y1 N per 2, B landwidth 2. Kemudian di bawahnya juga ada plot frek 1 banding N per 2 Fs, Y low pass 1 banding N per 2, R landwidth 2 dengan ketebalan garis itu nanti 2. Kemudian titelnya spektrum frekuensi sinyal. Jadi kegunaannya itu untuk membandingkan spektrum sinyal sebelum dan sesudah low pass. Kemudian ada X label frekuensi Hertz. Nanti X labelnya itu frekuensi dengan Hertz. Kemudian Y labelnya itu magnitudo. Kemudian ada legend sebelum low pass, setelah low pass. Jadi nanti sebelum low pass dia warna biru, setelah low pass dia berwarna merah. Bisa dilihat sinyalnya, di mana ini biru itu sebelum filter. Jadi yang ini yang biru di bawahnya, ini yang berdempet dengan merah. Kemudian yang merah itu setelah filter. Baik, selanjutnya itu ada high pass yang akan dilanjutkan teman saya. Oke, high pass. Nah, high pass itu sendiri adalah suatu konvolusi dari filter high pass untuk gelombang sinusoidal dan gergaji.
Nah, di kolom keempat yaitu persen parameter gelombang sinusoidal, di kolom kelima F1 sama dengan interval waktu 1 detik untuk frekuensi hertznya. Di kolom keenam yaitu A1 sama dengan 1 titik koma di untuk interval amplitudo di 1 detik. Fs sama dengan 1000. Nah, ini adalah untuk frekuensi sampling hertznya di 1000 hertz. Untuk frekuensi sampling hertznya. Nah, di T1 sama dengan 0 titik 21 per Fs titik 2 titik koma yaitu untuk interval vektor 0 sampai 2 detik. Nah, ini adalah untuk parameter si gelombang sinusoidal sendiri, dan di kolom 11 yaitu untuk menghitung gelombang sinusoidal dengan rumus Y sama dengan A1 dikali sin buka kurung 2 kali Pi dikali F1 dikali T1. Nah, untuk parameter gelombang sendiri gergaji yaitu seperti yang di codingan sebelumnya, kita tetap menggunakan codingan sebelumnya, dan di kolom 18 itu untuk menghasilkan gelombang gergaji seperti yang sebelumnya juga, yaitu dengan rumus Y2 sama dengan A2 dikali 1 watts buka kurung 2 kali Pi kali F2 dikali T2. Nah, di kolom 21 yaitu persen konvolusi sinyalnya. Y konvolusi sama dengan konvolusi Y1 Y2 full Fs yaitu untuk normalisasi dengan F-nya. Nah, T konvolusinya itu untuk interval waktu lensnya, yaitu untuk vektor waktu untuk konvolusi. Nah, untuk desain filter high pass-nya, short cut dengan instruksi short cut sama dengan 2, yaitu untuk frekuensi cut half per hertz-nya untuk meredam di bawah 2 hertz. Nah, order sama dengan 100 titik koma, yaitu untuk order filter itu sendiri. Nah, dia sama dengan desain file atau untuk meng-cut off ataupun meng-hard pass filter di order sample rate-nya. Nah, ini adalah untuk instruksi high pass cut off itu sendiri. Nah, di kolom 30% nah di sini untuk menerapkan filter high pass itu sendiri dengan instruksi Y filter sama dengan field buka kurung DY konvolusi, yaitu menggunakan field untuk false linear. Nah, di kolom 33 sinyal. Nah, itu menggunakan posisi yang dimana 100 2 kali dan 1200 sampai 8000. Nah, ini untuk plot sinyal figurnya. Baru untuk gelombang sinyal itu sendiri sama seperti yang sebelumnya, tapi ini menggunakan plot 4 di depannya agar instruksinya tidak tabrakan dengan program-program yang sebelumnya. Nah, untuk yang di kolom 68 itu kita tuh mengatur tata letak subplot secara manual. Nah, dengan instruksi set GCF titik koma posisinya yaitu di mana 100 dikali 2 titik koma 1200 koma 800. Nah, persen itu tuh untuk ukuran letak subplot secara manual. Nah, X sama dengan fanboard GCF dengan tape X dengan for I sama dengan 1 dibanding length X. Nah, postnya itu dengan get X untuk mengatur posisinya. Ini untuk mengatur ataupun menginstruksikan posisi X itu sendiri. Nah, set X dengan posisi pos 1, pos 2 dikali 1,05 dengan pos 3 dan pos 4 kali 0,95. Ini untuk menyesuaikan jarak setiap posisinya antara posisi 1, 2, 1,5, 3, 4, dan 0,95. Dan ini adalah instruksi untuk high pass dari konvolusi itu sendiri. Nah, oke, tentu saja kita akan melihat dari gelombang high pass itu sendiri. Nah, dapat kita lihat. Nah, ini adalah sinyal konvolusi high filternya, high pass filter, dan ini gelombang gergaji, dan ini hasil konvolusi dari kedua gelombang tersebut, dan ini hasil filter high pass cut off
per 2 Hz. Nah, dapat kita lihat perbedaannya. Nah, di sini tuh lebih tinggi, kita lihat lebih tinggi daripada hasil konvolusi itu sendiri. Seperti itu. Mungkin itulah hasil dari si high pass itu sendiri. Oke, langsung kita lanjut ke sinyal digitalnya. Nah, untuk digitalnya itu sendiri, itu kita lihat untuk hasilnya. Nah, untuk sinyal digital itu sendiri itu memiliki sinyal spektrum frekuensi sinyal digitalnya. Yang dimana sinyal digitalnya itu memiliki frekuensi di 20 detik, 25 detik. Nah, yang dimana interval waktunya itu memiliki jangka waktu yang cukup jauh dan mendapatkan interval waktu yang tinggi di titik nol. Yang dimana di saat titik nol, sebelum titik nol di minus nol itu naik dan di pas titik 1 nolnya itu naik juga. Nah, di sini dia memiliki interval waktu yang cukup rentan ataupun cukup tinggi. Nah, kita dapat lihat di minus 5 itu di 0,002 dan di 5 itu mendapatkan di ketinggian spektrum 0,002 juga. Nah, di titik 0 dan minus 0 itu mendapatkan interval ketinggian di 0,16. Nah, itu adalah spektrum frekuensi sinyal digitalnya. Ini gelombang sinusoidalnya, gelombang gergajinya, dan ini hasil konvolusi dari kedua gelombang ini, dan ini adalah hasil konvolusi digital itu sendiri. Nah, ini adalah hasil digital dari gelombang hasil konvolusi dari sinusoidal dan gergaji. Oke. Nah, ini adalah sinyal spektrum frekuensi sinyal digital. Ini sinyal digitalnya. Ini sinyal konvolusi analog dan ini sinyal digital yang terkuantisasi atau sebelum filter. Ini sinyal digital low pass filter dan ini spektrum frekuensi sinyal digital itu sendiri. Nah, ini digital high. Ini digital high-nya. Tadi itu sinyal digital low. Nah, dapat kita lihat sinyal digital high pass-nya itu, yang dimana digital high pass itu mendapatkan ataupun mengalami ketinggian di gelombang yang di interval 0 dengan frekuensi 0,1 interval waktu 4 detik. Dapat kita lihat perbedaannya dari sinyal digital high low pass tadi dan sinyal konvolusi juga, dan juga sinyal frekuensi di sinyal digitalnya. Di mana sinyal digital frekuensi high pass itu memiliki sinyal digital yang cukup rapat dibandingkan yang sebelumnya. Mungkin itu sih perbedaannya dari si low pass itu sendiri. Nah, mungkin sekian aja presentasi yang dapat kami sampaikan dan juga dapat kami simpulkan dari tugas kami, yang dimana untuk mengerjakan ataupun membuat gelombang sinyal sinusoidal dan juga gelombang sinyal gergaji. Nah, mungkin sekianlah yang bisa kami paparkan dari materi yang telah kami dapatkan. Lebih kurangnya kami memohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya sendiri Arga Sakti Oktavianus Siombing dan rekan saya Menama Hayura Ginting. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.